Diskusi agama seharusnya menjadi ruang pencarian kebenaran, bukan sekedar ajang emosi dan asumsi tanpa dasar. Namun apa jadinya jika seseorang berani menuduh tapi tidak mampu menjelaskan, berani mengkritik tapi gagap saat diminta konsistensi logika? Disinilah terlihat persoalan utama bukan pada perbedaan iman, tetapi pada ketidakmampuan memahami apa yang diyakini sendiri. Kita ngobrol yang bagus ya Bu ya, Ibu Fulana ya. Siap? Iya. Oke. Iya, Ibu ini saya Fulana kan kebetulan baru lihat. Jadi mulai tadi saya nggak mengikuti baru ini. ya, ini pun baru, saya juga baru siaran ini. Bahkan Anda orang yang kedua ini barusan Iya. saya ajak ngobrol ya. Gini, seingat saya, coba saya diingatkan lagi kalau saya lupa. Anda kan sudah udah pernah naik sini sebelumnya ya. Iya. Oke. Coba selama Anda nonton ini, selama Anda dengar saya itu ngomong, apakah saya itu bohong? Kadang-kadang apa ya, Bang Edis itu memaksakan tentang ayat Al-Quran tidak sesuai dengan yang diyakini oleh orang Islam. Contohnya. Ya, contohnya memaksakan bahwa Nabi Muhammad itu kan Rasul. Nah, itu sudah jelas dalam Al-Quran itu sudah jelas sekali bahwa Rasul Muhammad itu adalah Rasul, bukan harus disembah seperti itu. Oke, baik. Menurut iman Anda, apakah semua manusia itu menyembah kepada Allah? Apakah semua manusia menyembah? Ketika mempunyai keimanan, pasti dia itu menyembah. Anda tidak menjawab loh, gini loh. Apakah semua orang di bawah kolong langit ini menyembah kepada Allah? Iya atau tidak? Kalau dia memiliki keimanan, iya. Kalau memiliki keimanan, Kan susah kan ngomong sama mereka ini memang berat. Ibu, dengarkan saya ya, Ibu Pulana, dengarin saya. Apakah semua orang menyembah kepada Allah? Kan bingung, menjawab itu saja Anda tidak bisa. Padahal itu pertanyaan yang mudah loh. Bagaimana kita mau diskusi kalau begini? bukan tidak. Anda kan tadi bertanya kepada saya. Gini loh, Anda kan bertanya kepada saya. Anda ini suka memaksakan. Anda mengatakan bahwasanya Muhammad itu disembah. Nah, sebelum saya jawab itu, saya tanya dulu, apakah semua manusia menyembah kepada Allah? Anda bingung. Coba sekarang gini saja lah, biar gampang. Gini, Bu, apakah semua orang itu Muslim? Apakah semua orang itu Muslim? Enggak. Oke, yang bukan Muslim, apakah mereka menyembah Allah? Oke. Yang menyembah Allah itu gak Muslim. Iya, Kan gitu maksudnya. Iya, artinya tidak semua manusia menyembah kepada Allah. Ada orang yang menyembah setan, ada orang yang menyembah manusia, ada orang yang menyembah bulan, ada orang yang menyembah bintang, betul? Ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau ada seseorang dia taat kepada setan, dia mengikuti perintah setan, dia mengikuti apapun yang setan mau. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya orang itu, Allah atau setan? Kalau dia mengikuti perintah orang tua, berarti Tuhannya juga orang tua. Oke, baik. Orang tua, baik. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Begini.
Yang dimaksud di sini mengikuti itu, mentaati itu adalah secara mutlak. Contoh. Kalau orang tua menyuruh anaknya, anakku, ceraikan istrimu. Hai anakku, jual rumahmu. Apakah ada orang yang mengikuti orang tuanya sedemikian rupa? Disuruh ceraikan. Disuruh jual rumahnya. Disuruh lompat dari jurang. Ada anak yang seperti itu, kalau dia mau seperti itu berarti dia memang menuhankan orang tuanya. Seperti itu. Nah, beda begini. Yang dimaksud di sini itu adalah benar-benar menaklukkan dirinya secara total. Paham maksud saya? Iya, paham. Oke, kalau orang sudah menaklukkan dirinya secara total kepada iblis, berarti dia menjadi penyembah iblis nggak? Pertanyaan apa ya seperti itu? Emang ada Pertanyaan orang yang apa gimana? Pertanyaan apa? Itu sebenarnya nanti mengarah gini. Itu sebenarnya nanti mengarah kepada yang nggak kualitas itu loh. Baik, saya akan tunjukkan saja. Satu ayat kepada Anda. Nggak ada edukasinya itu. Kok tidak ada edukasinya bagaimana? Apakah mana ada orang mau taat patuh kepada iblis terus saya harus dijawab berarti mentuhankan? Ya nggak mungkin lah, tidak ada edukasi. Mana edukasi di situ? Tidak ada. Oke, baik, saya akan tunjukkan satu ayat kepada Anda ya. Saya akan tunjukkan satu ayat kepada Anda dan nanti Anda coba jelaskan kepada saya ya. Perhatikan. Saya akan tunjukkan ya. Ayatnya di dalam Al-Quran. Sekarang saya yang tanya ya. Ini kita belum kemarin, katanya mau ngelarin ini. Gimana? Jangan kemana-mana dulu. Tanya ya. Kita kelarin dulu. Surat An-Nisa ayat 117. Ya nih. Ada orang-orang yang menyembah setan. Masa Anda tidak tahu? Baik. Saya kasih lihat nih. Yang mereka sembah selain Allah itu tiada lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tiada lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Betul? Ada nggak orang-orang yang menyembah setan? Ada nggak? Nah, langsung meninggal kan ditanya begitu. Oke, ada nggak orang yang menyembah setan? Mungkin ada, Kok mungkin ada? Udah jangan bahas itu dah, gini aja dah, jangan bahas itu, ketinggian. Gini. Yang ada pendidikannya, yang biar didengarkan oleh yang di bawah. Apakah Anda percaya nggak dengan ayat tadi? Anda percaya dengan ayat tadi nggak? Ya. Yang mana? Astaga, sungguh nekat yang nyata ini orang. Fulana, gini, sedikit. Ya. Anda tahu tidak bahwa wanita menurut Rasul, di dalam iman Anda itu memang akalnya itu tidak sempurna. Tahu? Ya. Ya iya, makanya kita nggak nyambung. Anda sudah mengakui itu bahwa akal Anda itu setengah, yang setengah lagi di bawah tikus. Udah nonton dulu di bawah. Coba teman-teman, kalau Anda mau naik ke sini, pastikan Anda itu memang punya latar belakang mendalami agama Islam. Gitu loh. Jangan Anda naik ke sini ditunjukin ayat, Anda sendiri bantah ayat dalam Quran. Nih loh. Di sini kan jelas-jelas ini. Tidak semua manusia itu menyembah kepada Allah. Nggak semua. Ada yang menyembah setan tuh ada. Nih. Yang mereka sembah selain Allah itu tiada lain hanyalah berhala.
Dan dengan menyembah berhala itu mereka tiada lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Masa nggak ada orang nyembah setan katamu? Ayat Quranmu jelas-jelas menunjukkan ada. Gimana? Ditanya, apakah semua manusia menyembah kepada Allah? Bingung. Sekarang begini, kriteria apa yang kita gunakan sehingga itu jatuh kepada penyembahan? Mereka itu melakukan apa kok disebut menyembah itu? Makanya saya sering berbicara kepada kalian, apa menyembah itu? Di dalam pikiran kalian menyembah itu kan gini-gini. Apakah mereka begini-begini kepada berhala itu? Kan tidak. Bahkan mereka tidak kenal itu ritual begini-begini itu. Tetapi mereka disebut menyembah berhala, menyembah setan. Makanya kita dalami dulu definisi menyembah itu apa. Gitu loh. Gitu kalau diskusi. Ya. Silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Pangeran Buton, silakan. Silakan Pangeran Buton, nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam Bang. Abang Muslim ya Bang ya? Itu menggema suara apa itu Bang? Suara mesin air. Bukan, mau suara saya balik lagi ke sini Bang. Oh, tunggu Bang. Saya kasih mati dulu speakernya Bang. Ya jangan dipakai speaker lah Bang, ya masuk lagi ke sini Bang. Memang mereka ini susah. Ya silakan. Coba Bang, jangan ada lampunya di belakang sana Bang. Lampunya itu kena ke sini loh Bang. Abang nggak bisa lihat itu silau itu. Oke. Nah, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Begini Bang, maksudnya saya mau bertanyakan apa sedangkan dia punya judul saja ini saya tidak tahu. Hanya saya lihat tadi dalam konsep surat apa tadi yang dijelaskan apa yang tunjukkan tadi? Di dalam surat An-Nisa ayat 117. Bunyinya bagaimana Bang? Bunyinya, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Mereka tiada lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Pertanyaan saya Bang dengan ayat itu, apa yang salah dari ayat itu Bang? Yang keliru dari ayat itu. Baik. Anda Muslim ya? Oke, apa arti durhaka? Kenapa mau tanya durhaka itu maksudnya Bang? Ketika ayat ini tadi apa arti durhaka? Lo ada durhaka ini loh. Aduh, saya balik dulu kamera saya ya. Aduh, susah. Nih, kelihatan nggak? Mereka tiada lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Betul? Oh. Oke, apakah durhaka setan? Apakah durhaka setan? Gini, memang betul itu Bang, setan memang durhaka. Durhaka kepada siapa? Coba saya tanya dulu. Dia durhaka kepada siapa? Kepada Tuhan Bang. Gimana? Oke, sebentar. Apa tujuan diciptakannya setan? Menurut iman Anda? Oh, begini. Kau jawab dulu. Apa tujuan diciptakannya setan menurut iman Anda? Begini, saya jelaskan dulu Bang. Saya bisa jelaskan Bang. Ditanya apa tujuan diciptakan setan? Atau gini saja saya bantu. Saya jelaskan Bang. Silakan. Saya jelaskan. Ini menurut iman saya kan, saya tidak bisa menceritakan Bang dari tengahnya, saya harus menceritakan dari akarnya tuh yang saya tahu. Iya kan, setan itu menurut iman kami umat Muslim
itu dia diciptakan itu dulu, dia itu setan itu dia berbakti kepada Tuhan. Hanya karena dia tidak patuh kepada Tuhan, karena dia tidak mengakui itu Adam itu sebagai Ayat. Mana ayatnya? Saya begini, nanti para ustadz yang kasihkan ayat, tapi ini saya pernah baca itu. Kau Saya ngarep tidak bebas itu namanya. Bukan bebas, guys. Oke, Bukan sekarang saya bebas. tanya. Betulkah setan diciptakan untuk menggoda manusia? Benar. Benar. Betul. Kalau dia melaksanakan tugasnya untuk menggoda manusia, apakah durhaka dia? Oh tidak. Iya, makanya saya bilang, kenapa kau bilang dia durhaka? Justru dia sedang melaksanakan tugas dari Allah untuk menggoda manusia. Dia bilang dia durhaka, gimana? Beda bang, beda. Itu ayat yang abang sampaikan tadi, itu beda konsepnya bang. Itu ditujukan kepada contoh. Itu saya contohkan umat minta maaf juga umat sebelah yang dikatakan berhala. Berhala itu kan kayak patung. Nah itu kan ada ceritanya itu. Kau udah ditelepon kau kan? Dia kau kan? Nah, gimana? Itu ayat itu yang pantas ditujukan itu adalah kepada orang nonis bang, mohon maaf ini. Iya, yang menjadi pertanyaan, Ya, kenapa itu disebut itu. durhaka? Anda ngerti nggak sih maksud saya? Durhaka itu artinya kan melawan, betul? Iya. Oke. Benar. Apakah melawan? Apakah setan melawan? Sedangkan dia itu justru melaksanakan tugas. Kok melawan gimana? Coba baca dulu baik-baik bang tadi ayat tadi. Apa yang salah tafsirkan itu ayat? Di sini dikatakan yang mereka sembah itu tiada lain hanyalah setan yang durhaka. Kenapa setan disebut durhaka? Padahal dia itu diciptakan untuk menggoda manusia. Benar. Betul. Memang itu jangan abang langsung tarik ke ujungnya. Abang lihat kronologi kejadiannya bang. Awalnya bang. Memang setan itu durhaka awal kejadiannya bang. Iya, dia diciptakan untuk apa? Untuk apa setan diciptakan? Kau udah ditelepon-telepon terus. Ya, kau beresin dulu itu telepon. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Hamdan. Silakan Hamdan. Ya, Hamdan, apakah Anda seorang muslim? Muslim bang, muslim. Ya, silakan Bang. Ayo Bang, kita diskusi dengan baik. Kita ngobrol seputar agama nih Bang. Silakan. Kalau saya nggak ambil pusing bang. Iya, kamera nyala dulu Bang. Kamera nyala dulu, baru Anda ngomong. Silakan. Apa yang mau Anda bantah? Silakan. Nah, sudah saya bantu, sudah saya kirimkan itu. Sudah saya kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera. Selama Anda nonton saya ini Bang, selama Anda berdiskusi dengan saya ini, coba Bang, adakah saya ini pernah memfitnah Bang agama Anda? Kalau masalah miknah agama Islam itu abang ada. Kalau saya Apa? simak Contoh, bahasa kasih satu contoh Bang, biar bertobat dulu saya Bang. Coba. Biar bertobat dulu saya apa? Kita gini loh bang. Kalau kita barangnya agama orang kita usik, pasti orang ada usilnya. Betul nggak bang? Betul, tetapi yang mengusik duluan itu kan kalian Bang. Itu bang, itu aku kan kami ini kan agama Islam. Yang kalau mengusik-ngusik itu bang, kalau menurut saya itu hanya Islam KTP. Iya, justru saya menanggapi mereka, Bang. Karena mereka mengusiknya lewat media internet, saya pun menjawabnya lewat media internet. Saya jawab, Bang. Nah, ketika saya berdebat menjawab ini, Bang, ingat ya, Bang ya, saya tidak pernah benci loh, Bang, dengan orang-orang kalian, Bang. Saya tidak pernah benci, Bang. Dengarkan, Bang, dengarkan dulu saya, Bang, dengarkan. Keluarga saya itu banyak, Bang, yang orang Islam, Bang. Banyak.
Sampai hari ini kami masih berhubungan yang baik. Gak ada kami nggak. Saya ini hanya menjawab orang-orang Islam yang sering bahasin agama Kristen. Nah, ketika saya jawab, kemudian saya counter balik, ya saya jawab, banyak orang kesurupan, kejam-kejam, kesetanan. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, selama Anda nonton saya debat ini, tunjuk satu yang merupakan fitnah keji saya kepada agama Islam. Silakan. Satu aja, gak usah banyak-banyak. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Kalau ada, silakan. Tunjuk satu. Kalau menurut saya bang, saya pun barangnya gimana kita bilang ya, saya pun belum lama nonton video abang. Tapi dalam satu hal saya bilang sama abang, kalau orang barangnya macam mana ya, abang kan ada kata menyinggung agama Islam, ada yang nggak terima agama Islam, kan gitu kan? Kasih satu spesifik bang, contohnya bang, biar abang jangan ngiki. Bang, satu spesifik contoh pernyataan saya yang merupakan fitnah yang nyata terhadap iman Anda. Silakan. Contohnya gini loh bang, kalau abang bilang agama Islam itu yang disembah hanya patung, kan abang bilang gitu kan, sejenis yang nggak ada yang disembah, kan gitu kan? Baik, saya balik dulu kamera saya. Kalau Anda bilang saya fitnah ya, saya kasih tunjuk Anda. Ya, sambil Anda bicara, saya mau menunjukkan sesuatu. Sambil Anda ngomong. Anda mengatakan saya memfitnah, mengatakan bahwa umat Islam mengkultuskan atau memuja atau menghormati sebongkah batu. Betul? Itu yang mau Anda bantah? Iya, tapi dalam satu hal bang, saya bilang gini aja bang, kalau zaman sekarang kan banyak baratnya saling memindah agama, itu nggak perlu bang. Bukan bang, kita bukan ngomongin bukan bang. Sekarang kutanya dulu bang, kulihat, oke bang. Apakah ini Muslim bang? Kutanya dulu sama abang, ini Islam bukan? Muslim. Ini Islam bukan ini? Ya, Ini Islam? Ngapain ini bang, ngendus-ngendus ini ngapain ini? Itu makanya gini loh bang. Kalau Bukan, di agama apakah saya itu Islam, memfitnah bang ketika saya mengatakan bahwa kalian menghormati, kalian sangat menyucikan ini batu, apakah itu fitnah? memang abang nggak fitnah, tapi abang Terus kemana abang bilang fitnah? Kenapa abang bilang fitnah saya bang? Saya tidak fitnah. Di mana saya fitnahnya? Di mana saya fitnahnya coba? Di mana? Itu wajar loh, yang mau bilang itu fakta, memang fakta dilakukan manusia. Nah, makanya aku bilang sama abang, di mana saya fitnahnya? Makanya saya bilang pak, tunjukkan satu pernyataan saya yang merupakan fitnah supaya saya bertaubat. Silakan. Satu pernyataan saya fitnah. Silakan. Ya, kalau saya bilang apa mau saya bilang? Fitnah abang. Ya karena memang nggak ada fitnahnya. Semua yang saya katakan benar, ada dalilnya. Memang betul abang bilang semua, tapi dia gini bang, semua agama itu sama, tapi menjalankannya beda. Betul nggak saya bilang? Bang, kalau sama, kalau semua agama sama, hari ini kita Kristen, besok Hindu, lusa Konghucu, kan sama aja. Oh. Pak Lurah, makanya saya sebentar, saya mau jalan pikiran Anda. Pak Lurah, oh ya, saya mau bikin KTP Pak Lurah. Oke. Nama? Nama Joko. Agama? Sama aja Pak, agama. Sama aja gimana? Loh, kata Hamdan agama sama aja Pak. Jadi tulis aja di situ suka-suka Bapak. Katanya, jangan begitu, agama beda. Jangan kau bilang sama. Begitu, beda Bang, tidak sama. Bang, dengar dulu ya. Abang udah pernah lihat? Udah pernah bang lihat Tuhan? Belum pernah kan? Enggak, relevansinya apa itu? Relevansinya dengan apa yang kita diskusikan apa? Ini bang, gini loh bang, aku bilang sama abang. Kalau masalah debat agama itu nggak ada gunanya bang. Begini, kita ini bukan debat hal-hal yang bersifat metafisik. Kita ini bukan berdebat hal-hal yang bersifat iman.
Kita berdebat hal-hal yang logika, yang logis. Contoh, Iya, saya kasih betul. contoh. Saya kasih contoh. Contoh. Benarkah tidur setan di hidungmu? Gimana? Benar nggak kau tidur dengan setan? Di hidungmu setan tidur? Enggak lah. Enggak. Memang dia belum tahu. Baik, kita sadarkan dia, kita sembuhkan dia ya. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Kau bilang setan tidak tidur di hidungmu, pantasan kau belum sembuh-sembuh dari mengikutinya. Baik, saya akan tunjukkan kepadamu ya. Oke, kelihatan di sini Bang? Kelihatan nih hadisnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi. Bersabda sang Nabi, apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali. Karena setan-setan bermalam di hidungnya. Betul? Percaya kau kepada Nabi? Emang saya Bang, cuma saya bilangnya, saya belum sampai ilmu saya sama Ya sudah, kalau begitu. Makanya ku bilang, jangan kau melawan apa yang ku katakan. Berarti benar gak setan tidur di hidungmu? Benar tidak setan tidur di hidungmu? Kalau menurut saya tidak lah. Karena saya nggak Berarti kau lawan ucapan Nabi. Bukan kita lawan ucapan Nabi, tapi macam mana satu saat ada setan bisa menyidurkan hidung kita. Itu betul. Bodoh ya kalau di nggak ada berilmu. Bahkan sudah ada lagunya itu saya ciptakan. Ada setan, ada setan, ada setan di hidungmu. Ada setan di hidungmu. Kau dengan salah. Bahkan malam ini setan akan tidur di hidungmu. Biar kau tahu itu. Saya tidak fitnah. Sekali lagi saya katakan, malam hari ini bagi siapapun di antara kalian umat muslim, ya, setan akan tidur di hidung kalian. Saya tidak bantah, saya tidak fitnah. Bantah. Memang benar kok. Buktinya setiap bangun pagi kalian harus membersih-bersihkan itu. Oke, kita kasih naik ada Rizky Kandahlawi. Silakan Rizky. Semoga sorbannya ini menunjukkan dia pintar. Biasanya makin tebal sorbannya makin gak ada isinya. Silakan. Rizky, nyalakan kamera Anda. Ando di situ. Nah, nusul. Rizky. Nusul. Kayak tuh aku. Ya, begitu aja. Sudah sebenarnya. Rizky, apakah Anda mendengar? Kayak apa? Ya. Silakan nyalakan kameramu Rizky. Nah, Jangan sorbanmu saja yang besar, isinya kosong. Silakan. Kamu tahu nggak otak itu kelihatan nggak? Nyalakan kamera dulu Rizky. Rizky, Kamu otak kelihatan nggak? kameramu nyalakan dulu. Iya, Silakan. saya tanya kamu otak kelihatan nggak? Nggak kelihatan, kameramu nyalakan Iya, dulu. itulah karena sesuatu yang istimewa itu tidak kelihatan. Ya sudah, makanya saya bilang sama kamu, jangan sorbanmu saja yang besar, isi kepalamu kecil. Silakan. Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang? Si Bodet ini suruh nyalakan kamera, gak nyala. Ya, tidur kau di bawah sana. Percakapan tadi membuka satu masalah mendasar. Banyak orang berbicara tentang agama, tetapi tidak memahami konsep dasar yang mereka pegang.
ketika Edis mengajukan pertanyaan sederhana, apakah semua manusia menyembah Allah? Jawaban yang muncul justru berputar-putar. Padahal ini bukan pertanyaan teologis yang rumit, melainkan logika dasar. Dari sini terlihat jelas bahwa kebingungan bukan terjadi karena pertanyaannya sulit, tetapi karena konsep penyembahan itu sendiri tidak dipahami secara utuh. Edis dengan cerdas menggiring diskusi ke titik fundamental. Menyembah bukan sekedar ritual fisik, tetapi soal ketaatan total. Ketika seseorang menundukkan dirinya sepenuhnya kepada sesuatu, baik itu manusia, sistem, bahkan keinginan, disitulah esensi penyembahan terjadi. Ini diperkuat ketika Edis mengangkat ayat yang menyatakan bahwa ada manusia yang menyembah selain Allah, bahkan disebut sebagai penyembah setan. Di sini lawan diskusi justru goyah. Mengapa? Karena mereka tidak siap menghadapi implikasi dari teks yang mereka yakini sendiri. Lebih jauh lagi, Edis menyingkap kontradiksi yang jarang disadari. Jika setan dianggap hanya menjalankan tugas, lalu mengapa teks yang sama menyebutnya durhaka? Ini bukan sekedar pertanyaan retoris, tetapi tantangan terhadap konsistensi narasi teologis. Dan di titik ini, lawan diskusi tidak mampu memberikan jawaban yang sistematis, hanya mengalihkan pembahasan. Kelemahan lain yang sangat terlihat adalah kecenderungan menghindari definisi. Ketika diminta menjelaskan apa itu menyembah, tidak ada kejelasan. Padahal, tanpa definisi yang jelas, semua diskusi menjadi kabur. Edis justru menunjukkan bahwa banyak label keagamaan digunakan tanpa pemahaman konseptual yang matang. Masuk ke bagian berikutnya, ketika tuduhan fitnah dilontarkan, Edis kembali menunjukkan kekuatan argumennya. Ia meminta satu contoh konkret, dan hasilnya tidak ada. Tuduhan runtuh karena tidak disertai bukti. Ini menunjukkan bahwa banyak kritik terhadapnya bukan berbasis fakta, melainkan perasaan tersinggung. Kemudian, pernyataan semua agama sama dibongkar dengan analogi sederhana namun menghantam. Jika semua agama sama, maka identitas iman menjadi tidak bermakna. Ini menunjukkan inkonsistensi berpikir. Di satu sisi mengaku beriman, di sisi lain merelatifkan kebenaran itu sendiri. Puncaknya, Edis menggunakan referensi hadis tentang setan di hidung untuk menunjukkan satu hal penting. Apakah semua yang diyakini benar-benar dipahami secara rasional atau hanya diterima tanpa kritik? Ketika lawan diskusi menolak secara naluriah, justru ia berbenturan dengan teks yang ia sendiri akui. Disinilah letak kekuatan pendekatan Edis. Ia tidak menyerang personal, tetapi membongkar kontradiksi internal. Ia tidak menciptakan argumen baru, tetapi memaksa lawan untuk konsisten dengan sumber mereka sendiri. Akhirnya, diskusi ini menyisakan satu pertanyaan penting. Apakah kita benar-benar memahami apa yang kita yakini, atau hanya mengulang tanpa berpikir? Karena pada akhirnya, kebenaran tidak takut diuji. Justru yang takut diuji adalah keyakinan yang dibangun tanpa pemahaman. Dan jika sebuah argumen runtuh dengan satu pertanyaan sederhana, maka mungkin yang perlu diperbaiki bukan lawan debatnya, tetapi fondasi berpikirnya sendiri.